Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman Sodik dengan NIM 230801858. Nah, saya kuliah di IAIN Salatiga jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang makna hidup dan peak experience dalam psikologi transpersonal. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Widayati Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi transpersonal ini dan juga teman-teman semuanya yang saya rindukan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya paparkan di video kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan psikologi transpersonal terlebih dahulu. Nah, apa sih psikologi transpersonal? Nah, psikologi transpersonal merupakan aliran baru dari pengembangan psikologi humanistik. Nah, yang menolak teori dan metode psikologi yang datang sebelumnya, yaitu psikoanalisis dan behaviorisme. Nah, sebagaimana psikologi humanistik, psikologi transpersonal ini secara mendasar berusaha meneguhkan dan mengembangkan potensi manusia atau human potential. Nah, hanya saja aliran ini menjangkau hal-hal yang bersifat spiritual yang bertentangan dengan banyak pandangan psikologi sebelumnya. Langsung kita bahas materi yang kedua. Yang kedua yaitu tentang makna hidup dan peak experience dalam psikologi transpersonal. Nah, di sini saya menggunakan referensi menurut pandangan para ahli. Nah, pandangan makna hidup dan peak experience menurut para ahli yang pertama, menurut Allport. Dalam pemikiran psikologi, Allport adalah salah seorang yang memiliki pertimbangan cukup serius terhadap konsep kematangan beragama. Nah, menurutnya, kematangan beragama adalah sebuah karakter yang dilandasi oleh 3 faktor, yaitu kemampuan untuk memahami sifat kepribadian seseorang, kemudian memahami filsafat kehidupan, dan objektivasi diri. Nah, Allport menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sentimen. Sentimen kematangan beragama pertama kali adalah dibedakannya hal-hal baik atau kritik terhadap dirinya sendiri. Allport. Yang kedua, kematangan beragama terkait dengan tekanan emosi yang sangat kuat. Konsep ini dikembangkan melalui fungsional autonomi sebagai motivasi karakter. Allport. Yang ketiga, kematangan beragama adalah konsistensi dari konsekuensi moral. Nah, yang keempat, yang berhubungan dengan konsistensi kematangan beragama dalam comprehensiveness sebagai filosofi kehidupan. Nah, kemudian yang kelima, salah satu indikasi kematangan beragama dalam pandangan Allport adalah bersifat integral. Nah, kemudian yang keenam, Allport mengatakan bahwa kriteria kematangan beragama sangat ditentukan oleh sikap heuristik. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi menurut Allport, yang kedua menurut William James. Nah, konsep kematangan beragama yang digagas William James sebenarnya tidak berada dengan para psikolog lain yang juga mempunyai perhatian besar terhadap aspek penting dalam psikologi agama. Nah, kematangan beragama dalam pandangan James lebih menitikberatkan pada pengalaman keagamaan yang telah direngkuh seseorang dalam rangka mencari jati diri dan makna hidup sebenarnya. Nah, berikut menurut William James. Nah, yang pertama menurut William James, sensibilitas akan eksistensi kekuasaan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kesinambungan dengan Tuhan dengan pasrah. Dan pasrah maksudnya. Kemudian yang ketiga, perubahan emosi yang terdalam. Kemudian yang ketiga, perasaan bahagia, kasih sayang, dan keharmonisan akan tumbuh berkembang. Jika seseorang sudah matang dalam melaksanakan agamanya, tidak heran kalau kematangan beragama sering dipahami sebagai bagian dari kediaman hati yang terdalam sehingga bisa menciptakan kesadaran dalam hidup. Itu menurut William James. Kemudian yang ketiga, menurut Wieemans. Nah, di antara para psikolog, Wieemans adalah psikolog yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan kematangan beragama manusia. Nah, dalam konteks ilmi inilah Wieemans membagi norma atau standar kematangan beragama sesuai dengan tingkatnya. Nah, ini normanya menurut Wieemans. Nomor 1, tujuan hidup loyal ditinjau dari segi kemanusiaan. Nah, yang kedua, loyalitas yang sempurna. Kemudian yang ketiga, efisiensi dalam mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, sensitivitas dalam memandang nilai. Kemudian yang kelima, loyalitas yang terus tumbuh. Yang keenam, loyalitas sosial. Kemudian ada menurut Erich Fromm. Nah, ini ada 2 saja nih menurut Erich Fromm. Yang pertama, keagamaan otoriter. Nah, yang dipahami sebagai sebuah ajaran yang datang dari luar dan bersifat otoriter atau mengekang terhadap pribadi seseorang. Kemudian yang kedua, keagamaan humanis.
Konsep ini dipahami sebagai bentuk kerinduan akan nilai agama dalam pribadinya, sehingga bersifat humanis. Itu menurut Erich Fromm. Baik, nah secara umum apa sih makna hidup dan peak experience dalam psikologi transpersonal ini? Nah, secara umum di sini dijelaskan, pengalaman spiritual atau peak experience adalah puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia serta merupakan peneguhan dari keberadaannya sebagai makhluk spiritual. Pengalaman spiritual merupakan kebutuhan tertinggi manusia. Bahkan Abraham Maslow menyatakan bahwa pengalaman spiritual telah melewati hierarki kebutuhan manusia, melampaui batas-batas kemanusiaan, kepribadian, akulturasi diri, dan sebagainya. Psikologi transpersonal dalam makna hidup dan peak experience seperti halnya psikologi humanistik menaruh perhatian pada dimensi spiritual manusia yang ternyata mengandung potensi dan kemampuan luar biasa yang sejauh ini terabaikan dari telaah psikologi kontemporer. Nah, perbedaannya dengan psikologi humanistik adalah bila psikologi humanistik menggali potensi manusia untuk meningkatkan hubungan antar manusia, sedangkan transpersonal lebih tertarik untuk meneliti pengalaman subjektif transendental serta pengalaman luar biasa dari potensi spiritual ini. Nah, kajian transpersonal ini menunjukkan bahwa aliran ini mencoba mengkaji secara ilmiah terhadap dimensi yang selama ini dianggap sebagai bidang mistis, kebatinan, dan yang dialami oleh kaum agamawan seperti kiai, pastor, dan biksu, atau orang yang mengolah dunia batinnya. Nah, tidak bisa dipungkiri kalau psikologi transpersonal ini sangat berhubungan tasawuf, yang dimana di dalam psikologi transpersonal ini membahas tentang suatu pengalaman spiritual, seperti itu. Kurang lebihnya dari saya, itu tadi kesimpulan dari makalah kelompok 7 yang bertemakan makna hidup dan peak experience dalam psikologi transpersonal. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata yang saya ucapkan ataupun yang menyakiti hati kalian semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.